Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Kebetulan sekarang lagi jalan-jalan di akhir pekan. Terus kemudian saya jalan berdua. Saya mau buat cerita tentang barang yang saya suka dan selalu saya bawa ketika bepergian keluar seperti ini ya. Jadi tas ini saya selalu bawa. Terus kemudian dia memiliki keunikan tersendiri gitu ya. Nah, ini dia tasnya. Ini tas lama, tas Eger Revive. Logonya juga masih yang dulu kan. Apa yang saya suka dari tas ini adalah dia warnanya gelap dan ada hijaunya. Jadi cocok untuk bepergian ke tempat yang saya bawa selalu untuk moto apa segala macam. Kemudian apa yang spesial dari tas ini adalah dia memiliki sistem yang saya sebut dengan modular ya, modular kalau kita sebut di bahasa Indonesia. Nah, ini bukan bawaan pabrik, tapi saya rancang sendiri supaya bisa memenuhi keinginan yang saya butuhkan ya, secara spesifik gitu ya. Kita buka dulu tasnya. Tas ini punya keunggulan tersendiri ya. Nih, dia sistemnya seperti ini, membuka ke depan, terus kemudian kita bisa mengakses lebih banyak ke dalam dengan lid atau lidah atau jendela yang lebih besar seperti ini. Dia bukaannya sampai di sini. Nah, kemudian tas ini durable. Jadi nggak kayak tas-tas zaman sekarang yang banyak gimmick gitu. Ini lumayan ini. Saya nggak tahu tahun berapa ini dibuat, tapi ini bahan-bahannya yang nilon yang tebal gitu ya. Ini seluruh sistemnya itu berada di dalam ya, pocket apa segala macam itu dia ada di dalam. Kalau di atas ini dia cuman untuk rain covernya, karena dia sistemnya di atas bukan di bawah rain covernya. Nah, seluruh pocketnya itu ada di dalam. Nah, itu yang saya suka karena saya menyukai tas dengan sistem pocketnya di dalam ya, kantong-kantongnya berada di dalam. Jadi ngakses semua kantongnya itu dari dalam semua, jadi nggak ada yang di luar. Itu yang saya suka. Kalau di luar kan cuman ini ya untuk tempat botol. Nah, alasannya adalah karena kalau di setiap traveling itu atau pergi kemana-mana itu saya merasa lebih aman aja kalau seluruh aksesnya itu kita dapatkan dari satu pintu. Jadi kita harus membuka tutup tasnya dulu, baru kita bisa mengakses kantong-kantong yang ada di dalamnya gitu kan. Tapi kelemahannya adalah tas-tas traveling yang saya pilih tersebut secara spesifik tersebut biasanya selalu kurang dalam sisi ini ya, kapasitas penampungannya. Jadi saya punya inisiatif untuk membuat sendiri kantong tambahan ya, dimana saya memasang tas lain lagi sebagai tambahan kantong untuk kebutuhan bawaan saya yang kecil-kecil lainnya gitu. Contohnya seperti ini nih. Nah, ini nih kantongnya semua diakses dari dalam. Ini mesh pocketnya, bukan mesh pocket sih, kantong utama juga sebenarnya, tapi ngaksesnya dari dalam. Ini juga kantong berikutnya dari dalam sampai ke bawah. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal, kenapa tas ini spesial. Saya tambahkan semacam tas tambahan supaya bisa mengakomodir kebutuhan saya ya. Ada di sini nanti mungkin dompet, power bank apa segala macam saya taruh di situ. Ya, akan utuh seperti ini nih. Terus mekanismenya seperti apa? Ini saya jahit, tambah di sini, tambah satu cantolan di sini, terus kemudian satu lagi di ininya. Kalau kita lepas dia akan seperti ini ya. Nah, ini ada male ada female-nya. Jadi ini alasan saya sebut dengan modular ya. Saya jahit sendiri, kemudian ya begini. Oke, kita akan lihat di sini. Ya. Jadi kenapa ada dua male di sini? Karena saya pengennya
ini juga terintegrasi dengan tas lain ya. Saya punya beberapa tas seperti ini, terus kemudian saya bisa cantolin kalau saya pengen bawa barang yang lebih banyak lagi dari bawaan saya yang sekarang. Misalnya kalau ini yang nggak muat, saya bisa cantolin satu lagi pocket tas yang lain di sini gitu ya. Oke, saya kasih contoh karena saya bawa satu lagi tadi. Kami bawa masing-masing satu tas. Ini dia nih. Tas saya yang berikutnya adalah ini. Terus di dalamnya ada hal yang sama. Saya buka dulu. Nah, ini dia. Karena kami perlu storage yang banyak, bawaannya banyak hari ini, jadi saya pasang satu lagi di situ. Nah, saya contohkan penggunaannya yang bisa ditambahkan tadi ya. Nah, ini dia. Ada 2 buah tas di sini. Terus saya bisa kombinasikan 2 tas ini, tak seperti itu. Terus saya bisa bawa kedua tas ini di dalam satu tas aja gitu. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya posisinya. Kedua tas itu paling atas bagian ini ya, bagian dari sini sampai ke bagian atas dari tas yang saya bawa tersebut. Di bawahnya adalah tas barang-barang lain yang saya butuhkan di perjalanan gitu. Nah, ini ya, nggak harus merek tertentu sebenarnya, yang penting kita punya 2 buah tas yang cukup muat di tas kita ya, di tas utama gitu, supaya bisa ya masuk aja fit gitu. Nah, dia posisinya di paling atas gini, kalau kita tutup aman. Jadi inilah dia. Oke, jadi fungsinya nggak sebatas itu. Tas yang saya pakai di sini tadi bisa digunakan juga di tas lain. Terus kemudian tas yang saya pasang di tas yang tadi bisa digunakan juga di tas yang ini ya. Saya contohin lagi begini. Nah, jadi ini bisa kita lepas. Terus yang ini juga bisa kita pasang di sini. Kalau kita lagi nggak pengen bawa yang ini, karena ini mungkin ada muat barang yang berbeda di situ, pengen cepat, kita bisa lepas ini terus gunakan lagi ini di sini. Nah, gitu. Simple. Ya, jadi teman-teman, hampir semua tas saya itu saya pasang ini ya, pasang apa sih istilahnya, clip atau hook atau apa gitu, supaya bisa saya gunakan tas yang saya sebut modular ini, saya bisa gunakan juga di tas yang lain ya, bukan cuma di kedua tas tersebut. Jadi satu untuk semua gitu. Nah ya, yang kita butuhkan sebenarnya itu hanya ini ya, penjepit yang sama untuk nyambung tas yang ini ke yang tas utama ini harus sama ya. Jadi nanti kita hanya perlu mencabut dan memasang ininya aja gitu. Nah, kalau kita punya ini sama dengan ini, pasang yang sama di tas yang lain, kita akan dapat memasang lebih banyak kemungkinan untuk memasang ini ya, memasang ini tadi kalau kita lagi perlu kemana-mana gitu. Nah, harapan saya sih sebenarnya coba semua tas begitu ya, dia punya kemampuan untuk menambah dan bongkar pasang bagian tambahannya, itu sebut aja apa ya, modular backpack atau apa gitu kan, supaya kita punya kreasi dan punya pilihan untuk melakukan settingan atau apapun namanya saat kita bepergian gitu kan. Ini dia kedua tasnya. Terus ini hooknya, apa sih sebutannya, apalah itu. Oke teman-teman, sekian videonya. Semoga bermanfaat, semoga bisa ditiru, karena yang nggak ada salahnya kita punya kreativitas gitu ya, dan menjadi contoh buat orang lain. Mungkin aja ada yang punya niat nanti bikin tas seperti itu, terus kemudian dijual ke pasaran ya, siapa tahu ada peminatnya. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya suka hal-hal yang bisa saya bongkar pasang gitu. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.
Salam sehat selalu. Dah.